Kita lihat siapa tokoh-tokoh besar ya, yang mengamalkan wirid Thariqah Tijani. Nah, kita lihat ini namanya Asy-Syaikh ya. Kalau Syekh Tijani tidak ada fotonya. Jadi kalau ada orang menunjukkan ini fotonya Syekh Tijani, bohong. Termasuk juga fotonya wali-wali Syekh Abdul Qadir, ada fotonya, bohong. Kapan difoto? Tahun berapa Syekh Abdul Qadir? Ya. Jadi sekarang ini sudah abad 14 Hijriah. Syekh Abdul Qadir sekitar abad 6 Hijriah. Berapa? 800 tahun. Padahal baru ada kamera tahun 1800, itu pun masih jelek fotonya. Jadi kalau pas ada orang 600 tahun lalu ada fotonya, ya foto siapa? Kapan mutonya? Siapa pelukisnya? Kira-kira bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Jadi apalagi pas juga ada kan dilukis sahabat Sayyidina Ali, Abu Bakar, Wali Songo, Pret. Itu kerjaan orang ya, jualan agar supaya dibeli orang, ditipu masyarakat dengan foto-foto yang dinisbatkan kepada orang-orang besar. Ya, semoga kita terjaga dari model begitu. Bisnis ya bisnis, tapi jangan nipu orang. Kemudian mari kita lihat siapa ini Syed Ahmad Sukairid. Syed Ahmad Sukairid ini murid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tapi sudah guru beliau namanya Syed Ahmad Abdallawi. Syed Ahmad Abdallawi ini gurunya Syed Ali At-Tamasini. Syed Ali At-Tamasini muridnya Syekh Tijani. Jadi Syed Ali murid langsung. Kemudian Syed Ahmad Abdallawi cucu murid. Kemudian Syed Ahmad Sukairid ini cicit, jadi murid level ketiga. Ini baru ada fotonya. Beliau adalah hakim agung ya di Maroko ya, yang mana selama jadi hakim tidak pernah mau digaji sama negara. Jadi ketika orang mempertanyakan kekayaannya dari mana dia, pantas saja hakim, maka dibuka sajadahnya, di bawah sajadah penuh dengan uang dan ditinggal begitu aja. Jadi tidak perlu nyari duit, tidak perlu nyari sirkuler sumbangan, tidak ada. Ya kalau dia mau, di bawah sajadahnya tinggal diambil, mau butuh berapa saja ada duit. Dan yang salah satu orang yang mewarisi ini adalah beliau ini Syekh Ahmad Al-Hafidh. Tinggalnya di Mesir dan dia guru besar di Kairo, di Al-Azhar. Syekh Muhammad Al-Hafidh ini adalah salah satu dari guru Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Juga guru dari ayahanda beliau Syekh Alwi Al-Maliki. Syekh Alwi Al-Maliki Muqaddam Tijani dan ngambil dari Syekh Muhammad Al-Hafidh ini. Oh ini Syekh Muhammad Al-Hafidh, ini namanya Syekh Ibrahim Nias. Syekh Ibrahim Nias ini masyhur dengan panggilan Syekhul Islam, ulama besar dari Senegal. Ya, murid-murid beliau tersebar di Eropa dan Amerika. Dan subhanallah sekarang di Amerika, di Eropa banyak bukan hanya Islam masuk Thariqah Tijani. Yang lucu di Prancis ada zawiyah di sekitar jaraknya Jakarta Bandung dengan mana? Ibu kota Prancis, Paris. Sekitar 150 kilo di luar kota Paris ada zawiyah Thariqah Tijani yang punya jasa besar untuk keamanan
kota Paris khususnya dan negara Perancis pada umumnya. Karena benua Eropa itu pening dengan orang-orang Afrika yang jadi preman di sana. Orangnya gede-gede, kuat-kuat, dan ya raja tiga. Jadi lah ini banyak dari mereka masuk Islam yang mana melalui kegiatan Thariqah At-Tijani di sana. Yang lucu bagaimana? Ya, banyak mereka ya mungkin sudah pening macam-macam, ya datang ke zawiyah. Ya, zawiyah ini ya masjid tapi secara khusus masjidnya Thariqah. Nah, kemudian melihat orang yang ada di zawiyah sholat, zikir, di situ diberikan makan, minum dan sebagainya, mereka dapat petunjuk dari Allah, timbul rasa ketentraman. Sehingga yang tadinya anti dan macam-macam ya mendekat kepada Islam. Dan mereka orang-orang Eropa karena fitnah besar di sana, maka Islam termasuk agama yang paling dibenci. Ya termasuk fitnah teroris terhadap umat Islam. Sehingga banyak orang benci Islam. Termasuk preman-preman pun juga benci dengan Islam. Nah, tapi setelah datang ke zawiyah, merasakan kesejukan, merasakan ketentraman, tanya, ini apa? Dibilang Thariqah Tijani. Mereka ingin masuk Thariqah Tijani, ditanya, sudah Islam? Belum. Ada yang ateis, ada yang Nasrani dan lain sebagainya. Ditanya, belum. Nah, disuruh masuk Islam, tidak mau. Kenapa? Mereka sudah kena kebencian pada Islam karena fitnah ya yang begitu masif. Islam dijelek-jelekin di Eropa, orang pada benci dengan Islam dan nganggap Islam itu teroris. Setelah ya karena orang kayak gitu udah ngerti, ya dijelaskan pelan-pelan, akhirnya ngerti. Kalau Thariqah Tijani ini adalah amalan khususnya umat Islam. Akhirnya sukarela masuk Islam karena ingin masuk Tijani. Karena kalau tidak Islam tidak bisa diterima masuk. Akhirnya seperti itu. Jadi banyak kejadian seperti itu. Sehingga salah satu guru besar di sana 3 kali berkunjung ke Indonesia dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk mendampingi keliling Indonesia beliau. Namanya Syed Malik Baru, adiknya Khalifah Tijani yang di Prancis, di Paris. Kakaknya namanya Syekh Mansur Baru. Punya adik namanya Syekh Malik Baru, berkunjung ke Indonesia, keliling ke tempat-tempat Tijani di Indonesia, saya mendampingi. Dan dia bercerita bahwa di Perancis dari FAM dia Syekh Mansur Baru ini di sekitar Perancis telah membuat sekitar 125 zawiyah. Zawiyah Tijani tersebar di Prancis. Jadi yang dari klan Syekh Malik Baru, yang dari klannya Syekh Ibrahim Nias juga banyak. Itu termasuk di Amerika. Para pemain basket dunia banyak dari Tijani, termasuk pemain bola. Jadi ini Syed Muhammad Al-Hafidh Al-Masri, beliau adalah guru besar di Al-Azhar. Kemudian secara khusus beliau ini adalah ahli hadis dan keahliannya sangat langka di dunia. Ya, ahli pengenalan terhadap para rawi hadis. Biografinya di daan ini siapa orangnya, ini nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Biografinya beliau mengenal semuanya. Kemudian ini Syekh Ibrahim Nias, sedangkan ini yang terakhir wafat tahun 2014. Karena saya terakhir ke Maroko 2014. 2013. 2014 sudah sekitar 2013-14, di mana saya pulang ke Indonesia dapat 2 hari beliau wafat.
Syed Idris Iraki ini di Maroko adalah guru besar Universitas Qarawiyyin. Universitas Qarawiyyin itu 600 tahun berdiri sebelum Al-Azhar Kairo. Jadi Qarawiyyin ini terkenal gudangnya para wali dan para ulama. Ya, Syed Idris ini guru besar yang masyhur dapat julukan Imam Suyuti abad 20. Karena apa? Beliau ini ahli dalam berbagai macam ilmu. Ilmu Quran, ilmu hadis, dan bahkan salah satu keahlian beliau yang sangat langka. Siapa sekarang penerusnya saya belum tahu penerusnya. Karena yang dapat ijazah khusus ilmu sirrul huruf itu yang saya tahu itu Syekh Ansori Banjarmasin, tapi sudah wafat. Ya, sedangkan saya dapat bocoran baru sedikit dari beliau. Ya, sedangkan ilmunya, ilmu sirrul huruf ini sangat luas. Jadi Quran ini di samping kita kenal cara baca, ilmu tajwidnya, fasahahnya, kemudian ilmu qiraatnya, terjemahnya, tafsirnya, kemudian bagaimana mendudukan ayat-ayat Quran dengan hadis, kemudian dan seterusnya. Yang beliau kuasai lebih dari itu, yaitu sirrul huruf, rahasia huruf. Jadi alif ba ta tha itu ada rahasianya, ada jumlahnya, ada cahayanya. Orang yang tahu dengan itu berarti orang itu sudah tahu Ismul A'zam. Dan ini orangnya jarang. Jadi di dunia jarang. Makanya ketika berbicara ilmu yang kayak gini mesti banyak yang nentang. Kenapa? Ya tidak tahu, dikira tidak ada. Jadi namanya Syed Idris bin Abid Al-Husaini Al-Iraki. Kemudian yang ini Syed Muhammad Al-Maliki. Syed Muhammad Al-Maliki masyhur di Indonesia, banyak kiai-kiai besar berguru kepada beliau. Beliau adalah pengamal Thariqah Tijani. Abah beliau Syed Alawi adalah muqaddam Tijani. Kalau beliau baru ngamalin ini sekitar 2 tahun sebelum wafat, sehingga bukan muqaddam Tijani tapi pengamal wirid Thariqah Tijani. Ini Syed Muhammad Al-Maliki. Yang Syed Muhammad Al-Hafid ini orangnya. Syed Ahmad ini 3 kali ke Indonesia. Saya yang nyambut di bandara waktu itu. Kemudian ini Kiai Muhammad bin Yusuf, Imam Besar Masjid Ampel Surabaya, juga muqaddam Tijani. Kemudian ini Syekh Ali bin Ahmad Basalamah Brebes, ini muridnya Kiai Abbas Buntet. Ya, Kiai Hawi Buntet ini guru beliau. Jadi beliau muqaddam Tijani yang dari Brebes. Kalau ini Kiai Badri Masduki, beliau inilah yang nalkin saya jadi muqaddam Tijani pertama. Sedang ini Habib Ja'far bin Ali Baharun yang baru wafat 3 tahun yang lalu. Jadi 2 orang ini ya yang punya jasa besar pada saya, membesarkan saya terutama dalam masalah beberapa macam ilmu, dan secara khusus yang ngelantik saya jadi muqaddam Thariqah Tijani. Kiai Badri Masduki masyhur di Indonesia, Habib Ja'far juga masyhur di Indonesia. Nah, ini ketika pengalaman saya bersama beliau. Yang ini Kiai Ubaid putranya Kiai Muhammad bin Yusuf, Imam Besar Masjid Ampel yang baru wafat 4 tahun yang lalu. Kalau ini Habib Ja'far, ini tahun 2007 di kota Fes, Maroko. Ini ya foto sebelum pulang di depan hotel. Itu kenang-kenangan.